Jadi ada dua poin. Kesepakatannya sama, yakni ada orang yang disalibkan. Yang tidak sepakat, siapa yang disalibkan itu? Nah di situ. Ini problemnya. Kita dengan Yahudi itu sama keyakinannya, hampir mirip. Bahwa yang disalibkan itu bukan Al-Masih. Sebab kalau Al-Masih nggak mungkin disalibkan. Cuma Islam lebih detail. Yang disalibkan itu bukan Isa Al-Masih, tapi ada orang lain yang disalibkan. Nah itu masalahnya. Menurut Yahudi, tidak, yang disalibkan itu Isa. Karena mereka memahami itu Isa. Sedangkan Islam bukan, tapi seseorang diserupakan dengan Isa. Ini sebetulnya akar atau yang menjadi dasar perselisihan di antara tiga umat beragama. Jadi sekali lagi kita lihat pada ayatnya itu, dan mereka berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, yakni yang bernama Isa putra Maryam. Jenengan tahu nggak kenapa kok sampai betul-betul mereka itu menegaskan namanya disebutkan Maryam? Kenapa? Apa alasannya? Quran itu luar biasa. Tahu nggak apa sih arti dari nama Maryam? Ada yang tahu? Kebanyakan tidak ada penjelasan. Kalau dari bahasa Arab nggak ketemu Maryam, karena itu adalah mu'arrab, istilah bahasa yang bukan Arab diarabkan. Artinya dari bahasa Ibrani Miriam. Miriam itu artinya getir atau pahit. Getir atau pahit. Jadi kalau namanya Maryam itu sebetulnya maknanya getir pahit. Tapi kalau kita memberi nama Maryam kayaknya indah ya. Padahal arti harfiahnya getir pahit. Pahit berarti. Jadinya pahit orangnya. Yang itu kaitannya dengan sejarahnya kehidupan Maryam. Untuk jadi Maryam. Ya, sejak dia dilahirkan itu tidak diharapkan. Tidak diharapkan. Karena yang orang tuanya itu ada kisah dalam surah Ali Imran juga. Orang tuanya kan minta kepada Tuhan anak laki, tapi yang dikabulkan anak perempuan. Kemudian dia berkata, aku melahirkan anak perempuan. Berarti dia mengalami semacam tanda kutip kekecewaan. Dari kekecewaan itu, nama itu disematkan dengan istilah Maryam. Jadi semenjak dia dilahirkan, dia mengalami kegetiran. Sampai pun dia melahirkan, dia mengalami kegetiran. Saya paling suka dengan pembahasan tafsir. Tidak diharapkan ya? Tidak diharapkan. Memang dia anak yang tidak diharapkan. Jadi dari ibunya itu seperti itu. Makanya dia dituduh sebagai pezina, ya kan? Iya. Di dalam kitab Talmud, Maryam itu disapa dengan ungkapan hastada. Apa itu hastada? Orang Yahudi itu suka menyingkat dari sebutan yang rigid menjadi ringkas. Misalnya kalau orang Yahudi menyebut Rashi, orang Yahudi tahu siapa itu Rashi. Rashi itu dari panjangnya, istilah panjangnya Rabbi Shlomo ben Yitzhak, disingkat menjadi, diakronimkan menjadi Rashi. Ada lagi misalnya Rasak itu singkatan juga. Rasak. Rabbi Saadia Gaon. Maryam itu disebut dalam kitab Talmud sebagai stada. Nah kalau orang bukan Yahudi nggak akan tahu apa itu maksudnya. Ternyata stada itu singkatan dari kata satid dami ba'ala, perempuan yang tidak setia kepada suaminya, alias pezina. Ini kalau makanya kalau kita membuka Al-Quran, membuka dokumen-dokumen, ngeri gitu ya. Quran itu nggak ada yang bohong. Quran itu betul-betul nyambung dengan dokumen-dokumen ini. Jadi ketika mengatakan wa qaulihim, dan mereka berkata, memang perkataannya begitu sampai menjadi sebuah keyakinan. Jadi sekali lagi namanya disebut Isa anaknya Maryam Rasulullah. Loh, kok bisa ya mereka mengatakan kami sudah membunuh Rasulullah? Berarti mereka berani dong membunuh Rasulullah. Apa begitu maksudnya? Tidak. Mereka tidak mengakuinya sebagai Rasulullah yang benar. Ini Rasul palsu menurut keyakinan Yahudi. Tapi dengan bahasa satir mereka menyebutkannya. Kami telah membunuh itu loh Al-Masih, yang kamu yakini sebagai Al-Masih. Kami sudah membunuh loh yang namanya Isa, yang mengaku sebagai Rasul. Kami sudah bunuh itu. Kalau dia dibunuh, berarti kan pengakuan tidak benar menurut keyakinan mereka.
Ya, ini singkat cerita. Kemudian Allah menjawabnya apa? Mengklarifikasi. Yang sudah tersebar seperti itu beritanya sampai terjadi perselisihan antara Yahudi dengan Kristen, Allah kemudian menegaskan, wa ma qatalu. Mereka tidak membunuhnya. Ini dalam makna umum. Kematian, wa ma qatalu. Mereka tidak membunuhnya. Bahkan Allah menegaskan cara pembunuhannya. Wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh dengan cara disalibkan. Jadi kan semakin akurat. Tidak membunuh dan juga tidak membunuh dengan cara disalibkan. Wa ma salabuhu. Walakin akan tetapi yang terbunuh dan yang tersalibkan itu syubbiha lahum. Ada orang lain yang diserupakan dalam pandangan mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Dan sesungguhnya, ini Allah bersumpah lagi, sesungguhnya mereka yang berikhtilaf, berselisih, ini antara perselisihan Yahudi dengan Kristen ya, mengenai siapa yang disalibkan dan siapa yang terbunuh di kayu salib itu, mereka benar-benar syak itu berarti lebih ragu daripada roib. Dalam Al-Quran itu ada pakai dua istilah, ada roib, ada syak, tapi maksudnya sama, ragu. Jadi iya atau tidak atau iya. Ini mereka ragu. Lafi syakkin min ma lahum bihi min ilm. Tidak ada pengetahuan yang benar-benar pengetahuan mengenai perkara itu, illa tiba'an, kecuali hanya merupakan prasangka. Allah kemudian menegaskan lagi, wa ma qataluhu yakina. Mereka sebenarnya tidak membunuhnya dengan cara yakin. Ini dasar ayat sebetulnya. Jadi menurut keyakinan Islam, ringkasnya Isa Al-Masih itu tidak mati. Yang kedua, Isa Al-Masih juga tidak disalibkan. Mengenai umat agama lain punya keyakinan yang berbeda dengan kita, ya itu wajar, karena begitulah yang diutarakan dalam Al-Quran. Tapi kalau berkaitan dengan keyakinan, Islam memberikan klarifikasi yang benar. Memang ada yang tersalibkan, tapi itu bukan Isa, bukan Nabi Isa. Makanya nanti dia akan turun pada hari menjelang kiamat untuk mengklarifikasi akan peristiwa yang dulu pernah terjadi. Ya. Nah, lalu bagaimana cara memahami kasus yang diutarakan oleh Ustadz Abdul Somad kalau berkaitan dengan salib itu? Nah, begini, panjenengan pernah nggak baca kitab ini? Sering dibaca di pesantren sebetulnya. Dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya, yang namanya pesantren tradisional, mulai dari yang tradisional sampai yang pesantren besar, itu akrab dengan namanya kitab ta'lim muta'allim. Ya kan? Dan menurut penelitian Profesor Martin van Boosden dalam bukunya Kitab Kuning, itu tafsir yang paling populer di pesantren di Jawa, di Sumatera, di Bali, di semua wilayah Indonesia. Itu tafsir yang mestinya tafsir Jalalain. Ya kan? Bahkan istilah tafsir Jalalain juga termaktub di dalam serat Centini, tapi tidak disebut dengan istilah tafsir Jalalain, tapi tafsir Jalalain. Saya yakinnya kalau beliau berasal dari Sumatera, pasti akrab dengan namanya tafsir Jalalain. Karena itu adalah tafsir yang paling klasik dan diajarkan di semua pesantren. Selain itu, taklim muta'allim juga. Jadi kita mencoba untuk belajar secara akademik ini ya, supaya paham maksudnya. Jadi apa yang tertulis dalam taklim muta'allim? Di dalam taklim muta'allim itu ada tiga informasi berkaitan dengan masalah yang akan sedang kita bahas. Pertama, sesuatu yang menyebabkan orang itu menjadi lupa. Pertama, sering makan bawang. Pernah dengar ini? Oh, Bawang. Kalau saya suka bawang loh. Ini bukan bicara ini benar hadisnya atau tidak hadisnya ya. Ini informasi ini ada dalam kitab taklim muta'allim. Yang kedua saya agak lupa. Yang ketiga ini yang penting, melihat